Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berletak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kami mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap pelajaran kami Tuhan. Kau berkati juga Pak Pendi yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, supaya kau boleh mendengarkan pelajaran ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya. Itu saya barusan posting ke ke Bisom. Kalau sempat sudah terkena COVID itu, tapi masih baru ya, itu supaya segera pakai obat yang dianjurkan, ini obat Cina. Obat Cina itu mungkin di Singkawang juga ada di situ. Itu suruh minum itu di jamu seperti jamu godok gitu, jamu direbus itu. Oke, kalau ada yang perlu silakan kontak saya gitu. Ini dapat dari teman saya dari Jakarta gitu, dan itu sudah terbukti gitulah, cepat sembuh gitu. Ya. Oke, silakan Ya. Pak Fendi. Ya, terima kasih untuk Pak David, Pak Jonathan dan semua adik-adik. Sebelumnya ya ini nasihat dalam keadaan-keadaan yang seperti COVID ini perlu ditanggapi dengan serius. Ya, saya hidup ini jadi Maret. Sekarang ini kan Maret 10 ya, di sana Maret 11. Gereja mulai tutup itu Maret 9. Saya masih ingat. Jadi sudah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, ya. Kita ini sudah bukan lagi menolak, takut akan COVID. Kita hidup di tengah-tengah. Di tengah-tengah 500.000 orang yang sudah meninggal loh. Nah, menurut saya kalau dengan data ya sekarang dari data kita harus menanggapi dengan serius ya. Kalian masih muda. Kita tidak mau terjadi, makanya kita perlu respect. Respect itu menanggapi protokol kesehatan ya. Penting. Jadi kayak sampai saya menurut pastor kok sampai hari ini sehat, apa kuncinya? Menurut saya saya mandi. Kalau dulu pakai masker semuanya. Sampai hari ini juga pakai masker. Tetapi setiap kali keluar, begitu masuk rumah, sepatunya saya, protokol ya. Tidak pernah ditaruh di dalam loh. Anak saya udah tahu, Papa, shoes, itu taruh di luar. Nah inilah new normal gitu. Kalau dulu kan di dalam, terus langsung saya mau makan lapar, ya no matter what, saya bilang, mandi. Kadangkala saya bisa mandi sampai 1 hari itu 2 kali. Kulit rasanya kering. Ya jadi setiap kali ya udah pakai lotion. Kita laki dulu nggak usah lah gitu-gitu. Cuma inilah new normal, Pak. Jadi kalian masih muda ya. Saya tidak nakut-nakuti. Nomor 1 saya kenal sama brother namanya Anton dari Surabaya. Kemarin dulu saya ikut pemakamannya melalui Zoom. Dan dia seorang art fotografer yang diakui internasional. Itu satu keluarga dulu pernah di gereja kita, tapi semuanya udah pulang Indonesia. Dan dia belum married, tapi tahu-tahu meninggalnya misterius dalam waktu dekat. Nah sekarang ini sudahlah,
Kalau mau pertanyaan bareng semua nanti later. Tapi sekarang coba yang badannya kayak begitu. Sekali lagi thank you, selain mendengarkan firman ini, habis dengar ini kalian betul-betul, yaitu yang tadi saya ngomong, badannya ya the temple of the Holy Ghost, itu perlu untuk di taking care. Makan sehat, benar, Pak. Itu aja. Saya nggak asal ngomong bahwa kan di dalam firman dibilang kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa, authority. Authority menanggapi COVID ini loh, dari A sampai Z, supaya kamu betul-betul tetap sehat. Makanya Mazmur 91, ya Tuhan melindungi pribadi, Tuhan melindungi family dari segala panah iblis, dari penyakit bisa terjadi. Ada amin? Ya. Amin. Ya. Hari ini itu saya dalam doa-doa saya pada saudara. Ini penting. Kalau saudara kan mau melayani, semua saya pakai Tuhan yang taruh dalam hati saya, semua ada harganya. Tapi harga bukan price tag ya. Jadi kalau boleh saya omong pertama, kamu pergi kemanapun, kalau pergi ke toko ya, apalagi saudara, yang pertama kalau lihat barang, kamu nggak lihat jahitannya. Benar nggak? Yang kamu lihat apanya? Harganya. Ya. Nggak pernah kamu lihat, waduh ini jahitannya kok ya, kalau lebih detail ya. Pertama yang kamu lihat ya the price tag. Nah ini ada sekarang ini yang barang mahal ya, di New York saya lihat ditawari arloji yang Rolex, tetapi cuma di bawah $100. KW. Ini ya sungguh-sungguh Pak. Bukannya saya mau gimana. Ya orang namanya itu ada kotaknya, ada katanya license-nya gitu ya. Tapi kamu tahu, mana ada tahu Rolex 100. Waktu saya lihat gitu dalam hatiku, dalam hati saya ditegur sama Roh Kudus. Benar, Pak. Loh, kok masih mau palsu? Dan saya nggak bisa beli Rolex. Artinya bukan ukuran saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma semua, sekali lagi, di dunia ini diukur dengan harga. Ya, olahragawan. Ya, saudara tahu olahragawan yang sekarang tenis itu nomor 1, saya lupa. Makannya ditimbang. Makan. Apa hubungannya sama performance dia sebagai olahragawan? Oh, ya kalau cuma mau dapatkan hadiah jutaan, duitnya mereka itu puluhan juta. Tapi mereka tidak menghabiskan di dalam keinginan daging mereka. Betul-betul dengarkan saya. Pertamanya main tenis. Lama-lama dia bisa dirikan untuk kalau dia sudah tua, waduh, badan untuk menolong. Tapi dia dari pemain tenis. Nah sekarang ini kamu lagi bertumbuh. Penting nih Pak. Harga bukan price tag, tetapi di dalam firman itu bobot beratnya. Makanya nanti saya ulangi lagi ya. Jangan curi kemuliaan. Karena apa? Karena ada bobotnya, Pak. Artinya jangan cepat-cepat main potong pintas. Kalau saudara ini cuma tidak mau menabur, tidak mau menyangkal diri, nggak mau kamu itu untuk betul-betul memberikan waktu untuk kamu sendiri ya.
yang kosong, hati kamu diisi sama firman. Dengar ya saya. Kamu kelihatannya cuma firman. Tapi kalau kamu lama-lama, firman itu tinggal di dalam kamu. Dan kamu ingat, sebetulnya itu adalah ya lihat mana yang mengandung dalam hidup kamu. Nanti kalau kamu ngajar, ya itulah yang kamu kasih. Tapi kalau kamu tidak menabur, sangat berbahaya, Pak. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, ini 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah saudara, bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, supaya kamu untuk apa itu? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini ditulis, saudaraku, ditulis oleh Rasul Petrus yang mengalami kehidupannya percis seperti kita. Ini saya mau sharing dulu. Kok bisa ya Rasul Petrus balik? Sedangkan sama-sama juga satu rasul yang lain, yaitu Rasul Yudas. Masalah ini sama. Petrus pada waktu ayam berkokok di situ tulis dia menangis loh. Tapi Yudas juga menangis. Tapi yang satu dia jatuh, tapi jatuh bisa berjalan ke depan. Ya, berapa banyak orang yang saya lihat kalau jatuh, ya sudah, history. Dan bedanya apa? Dua-dua susah. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan masuk ke Yerusalem, dan dia pertama kali dia ngomong bahwa anak manusia harus mengalami sengsara, and then dia langsung Petrus itu bilang, jangan, kamu tidak akan terjadi apa-apa, aku akan hidup selamanya bersama dengan kamu dan aku akan mati untuk kamu. Lihat ya, saya tidak khotbah. Terus Tuhan Yesus bilang gini, get behind me. Jadi waktu Petrus kemasukan iblis, dia nggak kroso itu Pak. Tapi kenapa bisa gitu? Kamu memikirkan yang bukan dari Allah. Terus di situ dia katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, tidak memikul salib, dia tidak layak. Dan terus Petrus, hei kamu ikutlah aku. Kedua kali Pak. Kedua kali diajak. Yang pertama kan, ayo pelayanan, ikutlah aku. Tapi yang kedua ini, setelah ditegur sama Tuhan Yesus, ya berat loh saudaraku. Coba ini ya kita ngomong ya. Terbuka saya nggak ada apa-apa. Kalau sampai Pak Jonathan bilang, saudara, ya ada yang kemasukan, sakit hati nggak? Ya. Biasanya kita sakit sama orang yang terdekat. Kalau sampai kita itu ditolak, jadi satu kesaksian kalau dari luar. Tapi banyak masalah itu yaitu proses ya. Proses pada waktu kita sama orang-orang yang terdekat. Nah, waktu ditengking itu Petrusnya ini lihat saya. Dia kan enggak begitu mengerti, cuma dia itu taat aja. Ikut Tuhan itu taat.
Dan selama ada masalah pertanyaan yang dia tidak tahu semuanya, Yesus di situ. Makanya dipimpin. Ini izinkan saya ngomong ini dulu. Makanya tulisannya terakhir, dia bisa nulis kayak begini, Pak. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Padahal dia itu tukang tangkap ikan, Pak. Kenapa? Karena proses hidupnya dari nol sampai Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Wow, dia mengalami, dengarkan saudaraku, tahu bagaimana membayar harga dalam hidupnya. Tapi izinkan saya satu persatu aja. Ya. Makanya kalau tulisannya ini 1 Petrus, saya minta kalau saudara besok pagi bangun, di garis bawah itu. 1 Petrus itu berbicara soal iman, pengharapan, dan dia bilang yang paling tinggi adalah kasih. Terus suami istri, terus gitu kekudusan. Rasanya seluruh hidup kita, ya hidupnya, itu Tuhan turut campur. Makanya terus terakhir dia bisa bilang, kamu ini ya, dipilih. Imamat rajani. Lihat saya. Imam itu kalau dia pakai baju biasa, ya nggak imam. Makanya dia harus pakai baju efod. Apa artinya? Melayani. Terus kenapa rajani? Kamu dipilih. Jadi kamu mengucap syukur. Kamu itu dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yaitu Yesus. Sebetulnya kita harus bayar dosa-dosa kita hutang. Tapi kamu dibenarkan. Artinya justify. Bukan usaha kamu. Bukan usaha saya. Bisa sampai saat ini ya, sharing. Tetapi kenapa bisa sampai lama gini? Karena hidup kamu dibenarkan. Yang tadinya salah, dibenarkan sama Tuhan Yesus. Sehingga kamu bisa bertumbuh, Pak. Makanya saya mau dengarkan. Nanti lama-lama ini menangkap. Ada harga yang harus dipersiapkan. Ya, saya sebelum masuk ke apa itu yang ketiga. Jadi Petrus itu pada waktu dia mendengar ayam berkokok nih, waktu Tuhan Yesus itu lagi disiksa. Bisa lihat saya, sebentar lagi kan 3 minggu lagi kan Paskah ya Pak. Jangan lupa kamu perjamuan suci. Kalau bisa perjamuan suci dengan orang-orang yang sehati dan yang ganjelin. Ya. Yang Petrus itu tanya, ini saudaraku sering berbuat dosa sama aku berapa kali? Aku harus ngampunin. Kenapa? Dia digesek. Itu kamu baca aja firman-Nya. Saudaraku sering berbuat dosa terhadap aku. Ya, berapa kali aku harus ngampunin. Dan Tuhan Yesus ngomong 7 kali 70. Wah. Ya, orang Petrus itu kan kasar. Orang Israel itu kasar loh Pak. Orang Jewish itu benar. Kalau nggak kenal Tuhan itu memang pembawaannya apalagi sudah dia penangkap ikan. Ini saya mau ngomong terbuka aja supaya saya harus terbuka supaya nanti ngerti. Pada waktu Yesus disiksa, ayam berkokok, Yesus tidak peduli dengan serdadu, dia tidak peduli dengan orang yang mengolok-olok,
Tapi matanya, dengar saya, ditujukan kepada Petrus. Dan Petrus pada waktu dia bilang, oh apakah ini kamu kan ikut sama dia? Enggak. Habis gitu kira-kira sebentar lagi, kukuruyu. Dia ingat Pak dalam hatinya. And then dia lihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lihat dia. Tabrakan. Mungkin saudara bukan mata ya. Mungkin hatinya kena tegur. Mungkin pada waktu kamu melihat sesuatu, kamu kena tegur. Dengarkan saya. Tuhan enggak menuduh. Justru dia katakan, ini ya saudara. Selagi dalam proses kamu, dia tidak tinggalin kamu loh. Itu kuncinya, Pak. Lah Petrus, dia nyesal. Kok bisa ya terjadi? Aku mengkhianati masterku sendiri. And then dia meninggalkan. Lihat saya, berapa banyak di pandemik ini? Hampir 1 tahun. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Pak, saya tidak mensyukurkan. Berapa banyak? Saya maunya mereka belajar. Apakah kita sempurna? Enggak. Apakah Pak David, saya, Pak Jonathan sempurna? Jauh, Pak. Tapi kenapa masih ada di sini? Karena kita percaya dalam proses. Ada penyertaan. Nah, Petrus itu belajar supaya kita bisa ngerti belajar. Dia tinggalin loh, Pak. 3,5 tahun. Dia ngomong, aku kembali. Menangkap. Kenapa dia kembali? 1, logik ya. Zamannya Yesus 3,5 tahun tiap hari makan. Ada sponsor, Pak. Betul. Itu wanita-wanita dan istri Herodas itu sponsor daripada pelayanan Tuhan Yesus. Jadi artinya tidak akan kekurangan. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak selamanya tiap hari ada Yesus. Nah, dia harus hidup toh, harus makan. Dia sudah memberikan hidupnya semuanya pada Tuhan Yesus. And then ya logik. Terus kedua ditambah dengan kecewa. Udahlah, saudara pernah ngalami gitu, kecewa. Ya, saya akan ngalami. Saya pernah didoakan. Ditumpangi tangan. Tumpangan tangan ngomongnya bukan, Tuhan Yesus, engkau yang di surga. Enggak, langsung. Do not quit. Jangan berhenti. Jangan stop. Dan itu doa kayak begitu dari orang-orang tertentu membangkitkan. Tidak usah terlalu banyak kata-kata. And then, saudaraku, satu kali Yesus berdiri di pantai. Dan kelihatan, dia tanyanya bukan murid-murid loh. Teman-teman, ada makanan enggak? Coba jalannya kamu buang di sebelahnya. And then mereka mengangkat jalannya. Ada ikan 153. Wow. And then terus Yohanes bilang, itu Tuhan. Mereka nggak kenal loh. Aneh ya. Begitu dengar itu Tuhan, Petrus. Kan hatinya itu hasil daripada disciple. Cuma dia nggak ngerti bagaimana untuk menang.
Lihat saya. Dia terjun. Siapa di sini perenang? Dia merenang di laut 100 meter loh. Itu cukup jauh loh. Udah. Dia ketemu dan tidak ngomong apa-apa. Semua yang datang di situ, di Alkitab, mereka diem. Ya, ini loh Pak, saya mau sharing. Tuhan menggenapkan Allah kita, Allah saudara, yang saudara lagi belajar, tidak pernah dia menuduh. Bukan berarti dia mengiyakan kesalahan. Enggak. Dia menggenapi. Allah adalah kasih. Di sini saya dapat juga, Pak. Makanya Petrus mau itu, Pak. Seumur hidupnya. Apa? Trust. Bukan percaya. Betul-betul. Nggak ada Yesus. Dia jalani. Bahkan lebih. Saya mau doakan bagi saudara. Hamba-hamba Tuhan yang berani membayar harganya. 1 Samuel, 2 Petrus, 3 Yesus. Pak, berani untuk membayar harganya. Seorang imam, dia membayar harganya. Ya, Pak. Dalam hidupnya. Jadi untuk apa? Urapan. Seorang raja, dia diurapi. Juga berani untuk membayar harganya. Imam dan raja, cuma 3 ini Pak. Samuel, Petrus, dan Yesus. Makanya kembali ya. Lihat saya. Sebentar, saya mau tutup ini and then go ahead. And then Tuhan Yesus ada perapian. Dia cuma ngomong gini. Ikan yang kau tangkap bisa bawain, terus dibawain, ditulis semuanya diam. Sebetulnya kalau kita bersalah ya, kita butuh Tuhan, tidak usah diomong-omong. Kita tahu, Tuhan itu tahu. Kembali dalam proses sebelum terjadi ayam berkokok, ya, yang di Bisom. Tuhan itu tahu hidupmu untuk nanti jadinya. Makanya dia bisa ngomong sebelum kamu ayam berkokok, kamu akan nyangkal, bukan nyukurin, karena dia ngerti hidupnya saudara, ngerti hidup saya. Pada waktu dalam proses dia ada di bersama dengan kamu. And then, aku lihat, semua diem. Yesus tidak tanya, Simon, ngapain kamu balik ke perahu yang kamu tinggalkan? Bisa tanya gitu? Oh bisa aja. Dia nggak tanya itu. Terus, Simon, pada waktu kamu menyangkal, perasaan apa? Pak, dia nggak tanya. Simon, pada waktu kamu membela aku motong kuping, thank you ya. Dia nggak ngomong itu loh Pak. Kok berani-beraninya selamanya kan aku nggak pernah pakai pedang. Dia nggak ngomong. Pak, semua diam. Ini ya, semua pasang sabuk pengaman sekarang. And then tahu-tahu Tuhan ngomong gini. Simon, so do you still love me? Wow, ini spirit
level ini, saudaraku, berbicara pada saya. Tuhan tidak ngomong, tidak menegur, bukan berarti diam-diamin. Kita kerasa. And then, ya, dia cuma tanya, dari segala semuanya apa yang kamu alami, do you still love me? Saya mau tanya sama saudara, apa yang kamu alami sampai sekarang? Masih bisa belajar. Ya, kamu nggak ditolak. Ya, pada waktu kalau kamu bisa ngomong, ya tentu. Waktu Petrus ngomong, engkau tahu, aku mencintai engkau. Tuhan Yesus gak jawab gini, oh that's good. Tapi jangan sentuh ya makanan yang aku bikin dulu. Enggak. Enggak, Pak. Dia, ini loh Allah itu kasih. Dia undang kembali. Masuk di dalam pelayanannya Yesus. Yaitu apa? Dikasih direction. Feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo Pak. Semua ada harganya yang harus dibayar. Kalau kamu mau melayani Tuhan, inilah. Ya, imam itu imam. Kamu kan mau melayani. Hidupmu untuk melayani Tuhan. Bukan melayani untuk hidup. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Artinya apa? Ya kamu dari pagi sampai malam, apa yang kamu kerjakan selain pegang Alkitab, hidup ini untuk Tuhan. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu jatuh. Kenapa? Karena melayani untuk hidup. Nanti motivasinya bisa salah, Pak. Nanti kalau saudara diundang, ya, kalau saudara diundang dikasih love gift, nih Pak, kasih uang, ya jangan bilang puji nama Tuhan, terus nanti kalau saudara terkenal, saudara pilih-pilih, ini terjadilah. Nah yang kecil-kecil saudara abaikan, jangan Pak, jangan, sungguhan, ini terjadi. Saya tidak mau punya imam motivasi yang salah. Jadi seorang imam itu pakaian itu jubah sehari-harinya beda. Identitasnya jelas untuk melayani. Nih, kalau bisa saudara ini kan kalau bisa saudara kerja di luar. Bawa masuk hasil yang di luar itu ke dalam rumahku. Jangan dari dalam rumah Tuhan untuk diri kamu. Keliru. Ini loh kuncinya, Pak. Jadi barang-barang yang dari kafir masukkan ke dalam rumah Tuhan. Kerja ngotot untuk Tuhan. Tapi jangan sekarang dibalik. Banyak hamba-hamba Tuhan, nih dengarkan. Mau dia makmur, ngambil dari rumah Tuhan untuk dirinya. Nah ini justru itu karena itu banyak masalah. Ketiga, bayar apa? Pengurapan. Baca firman itu untuk digenapi, Pak. Pegang kunci-kunci dalam masa muda saudara ini. Kunci kesehatan. Nih, Pak. Saya mau tanya ya. Kunci nemuin jodoh. Kan kunci itu pada waktu saya masih muda, pegangannya lain.
Sekarang udah tua, ya udah nggak perlu kunci-kunci tertentu. Tapi kan kunci rumah tangga penting itu Pak. Sekarang kunci kalau lagi anak-anak sudah pergi semuanya supaya hati tetap tenang. Harus pegang kunci Pak. Kalau enggak jiwa, mental, psikologi jiwa nih, bisa turun naik Pak. Kita ini cuma manusia dan cuma diampuni. Jadi saya mau minta imam itu ada harganya Pak. Terus imam itu apa? Utusan. Jadi bukan saudara ngomong sendiri. Saudara dengan kemauan sendiri. No. Karena saudara ini ditaruh di antara Allah dulu. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak mengerti tentang Allah. Itu. Jadi saudara ini jadi utusan kalau ngomong, lihat ya. Ini saya mau ngomong. Mumpung masih muda. Kalau ngomong jangan sembarangan. Supaya respect, hormat, kuasa sedikit demi sedikit terjadi dalam hidup kamu. Pak, saya masih muda, masih segini. Nggak jadi masalah. Tapi cara kamu ngomong penting, Pak. Kenapa? Karena kamu utusan Allah. Benar, Pak. Kamu ambasador. Ya. Ambasador tempatnya lain, Pak. Ya. Sebelum kamu ngomong, orang sudah siap. Pak, saya bukan ngomong yang tinggi-tinggi. Kamu utusan Tuhan. Ya. Kalau guyon, setelah ini mungkin kalau terlalu yang sampai luar batas, saya percaya Roh Kudus akan pegang hati kamu. Benar. Terus seorang imam jangan curi khotbah-khotbahnya orang, Pak. Benar. Karena apa? Kamu harus mengandung mana di dalam rahim kamu. Itu perkataan Alkitab. Kenapa? Anak laki-laki itu sedang mau dilahirkan. Ya, kalau kamu firmanmu itu ya ada insight-nya. Firmanmu itu ada kuasa apa yang kamu kerjakan benar-benar. Wah, orang akan belajar. Pada saudara karena semuanya dari Tuhan untuk Tuhan. Boleh saya bersaksi sebentar? Boleh enggak? Halo? Boleh. Boleh, Pak. Ya. Bukan untuk saya. Saya kaget pagi-pagi. Kira-kira 4-5 hari. Dari denominasi lain. Dan dia sudah tidak di San Francisco sudah 15 tahun yang lalu. Ya. Namanya Aprila. Dan Aprila sama suaminya Yosi. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Terus ditanyain kesaksiannya. Ini saya sharing aja, Pak. Saya aja lupa apa yang saya lakukan. Dia bilang ini. Aku waktu di San Francisco itu susah. Tapi kalau mau ke gereja itu harus 1 jam sebelumnya karena jauh. Ngapain? Dalam hatiku. Ke gereja hari Minggu. Cuma karena aku sudah dijemput. Ya aku mau respect, dia bilang. Satu kali kalau sudah makan, itu kalau kamu makan, katanya dia ya, di interview di
di YouTube itu, ya kamu harus bayar. Tapi aku itu enggak punya uang. Jadi aku cuma minum teh aja. Ya, tapi setelah pulang ya apa yang ada, ya barang-barang makanan yang ada itu saya habisin. Terus satu kali dia bilang, aku datang ke gereja. Terus saya datang, and then saya kasihin amplop katanya. Ya, dengarkan. Terus dia bilang, aku terima, tetapi aku kembalikan lagi. Karena yaitu aku tidak biasa kayak begini. Terus saya katakan, dia ngomong, pastor ngomong, kamu harus berani untuk menerima ini dan merendahkan hati kamu. And then saya terima itu. Dan dia bilang meskipun angkanya kecil, tetapi untuk ukuran aku yang tidak punya, itu bisa untuk makananku itu 1 minggu. Saya kasih 100. Ini Pak. Jadi, and then terus dia nangis Pak. Saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Dan dia sudah tidak pernah datang lagi, itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Sekali lagi, Pak, kamu adalah imam. Lebih daripada melayani. Kalau orang susah, jangan khawatir kamu akan kekurangan. Kamu raja, kalau kekurangan ada yang keliru. Kamu imam, kalau ada hidup kamu itu yang tidak beres, kok susah terus, saya katakan kayak Tuhan Yesus gitu, kamu datang cari hadirat Tuhan. Kalau kamu melayani, newsnya itu bukan a good news, hatinya kamu kesel, ya saya minta Tuhan koreksi. Terjadi sama saya. Tuhan aku melayani kok hatiku nggak senang ya. Terjadi Pak. Nah proses itu ketemu Tuhan. Saya mau saudara dalam pelayanan ini sanggup membayar harganya bagi seorang imam kalau melayani. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Nah kalau raja hidupnya ya seorang raja, firman Tuhan Lukas, pemerintahan itu ditunjuk sama Tuhan. Ya, kamu ini utusan. Sekali lagi. Perhatikan raja itu cuma 2, ngomong sama keputusan. Kalau kamu tidak mengerti, ya dengarkan. Diam aja, dengerin dulu. Itu urapan raja loh. Saya mau tanya, apakah Yesus raja? Amin. Ya. Dia nggak pernah itu jalan di karpet merah. Tapi dia jalan di atas air. Apakah Yesus lahir sebagai raja? Iya. Iya. Tapi dia lihat anak saudara nanti ya, kalau mau lahir, kamu cari tempat tidur untuk anak kamu yang terbaik, yaitu manusia. Manusia. Tapi dia lahir di mana? Di kandang. Di kandang domba. Tapi yang memberitakan bukan Facebook, bukan Instagram. Yang memberitakan malaikat. Wow. Kamu orang biasa dari Singkawang. Saya dari Kalimantan. Pak, saya ini dari Jalan Kalimantan. Malang.
Adik saya menikah sama orang Dayak, Pak. Tapi saya bisa sampai di Amerika nih untuk Tuhan. Makanya Tuhan pinjam hidupnya saya sementara untuk ngumpulin orang-orang pelajar. That's it. Yusuf, apa kerjaannya? Menjaga Maria dengan setia. That's it. Oh, coba aja, saudara. Dengan kesetiaan, dengan kebapaan. Tidak gampang, Pak. Saya mau supaya saudara urapan raja ini, sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Ingat apa yang kamu mau omong. Jangan sembarangan. Kalau kamu raja, saya minta supaya dengan hormat. Kalau pergi, jangan pakai sandal. Tidak usah yang mahal, enggak. Pada waktu kamu berdiri, hidup kamu untuk siapa? Ya, Tuhan. dengarkan. Publik. Kamu harus ngerti apa yang kamu mau omong. Bukan omong sendiri. Sebelumnya, Tuhan, kamu mau omong apa? Kayak hari ini. Ini bayar harga loh, Pak. Kamu jadi imam dan raja itu. Kedua, jubah hidup seorang raja. Identitasnya itu otoritas. Otoritas itu menyelesaikan ya masalah dari A sampai Z tuntas. Itu di bawah otoritas kamu. Bukan ngomongnya itu, kencang, suara kencang, dia penuh otoritas. Aduh, Pak. Ya, di dunia banyak orang kayak begitu, tidak ada kasih. Otoritas yang dimaksud ini sama Tuhan Yesus, makanya dia berdiri di hadapan Pilatus, bisa lihat saya. Dia bilang, kamu mau bicara apa? Karena aku mempunyai otoritas. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu tidak mempunyai otoritas hanya kalau Bapak memberikan. Artinya apa? Kamu nggak ngerti kebenaran itu dari A sampai Z, nggak ngerti. Kamu nggak ada otoritas. Tapi saya berdoa sama saudara. Itu banyak anak-anak muda di Singkawang. Coba dilayani dengan otoritas yang kesepian. Otoritas di mana mereka yang hidupnya A sampai supaya tidak dihakimi. Berikan otoritas. Sampai mereka itu tidak akan menyesal hidup. Balik, Pak. Suruh balik. Kalau balik jangan kembali. Enggak. Kayak nanti Tuhan kasih kamu hikmat sendiri. Ketiga, kuat kuasa dalam keputusan. Makanya, enggak tahu ya saya. Lama-lama kalau saya ngomong itu saya takut. Takut gini. Is it good to be true? Apa benar sih ini? Ini Pak. Ya, setelah saya dibaptis Roh Kudus, nggak pernah bohong loh Pak. Benar. Karena berhubungan sama hati. Kalau dulu, ya kebun binatang barang itu, gampang. Tapi setelah dibaptis Roh Kudus, kayak ada sebelum ngomong, masa kamu mau ngomong gitu. Makanya lama-lama kamu diajar dengan kasih. Saudara-saudara, kamu sudah di situ, itu di Singkawang luar biasa. Cintailah, kasihilah yang murni satu dengan yang lain. 4, hidup berdaulat
Jadi ada tanda-tanda, minta sama Tuhan. Tuhan, pelayananku sertai. Mau kemana? Sertai Tuhan dengan tanda-tanda supaya ada yang dibangun. 5, seorang raja layak. Ini ya, lihat ya. Makanya Yesus setelah disalib, lihat. Dia akan jadi hamba. Kita ini yang sebetulnya perlu disalibkan. Oleh karena Yesus yang tadinya punya kuasa, kehormatan, dia tinggalin untuk jadi hamba. Datang ke dunia. Setelah dia mati dan menang, meterainya kebuka, Pak. Makanya gulungan Alkitab di Wahyu itu untuk bisa dibuka harus ada darahnya. Kamu baca. Begitu dibuka, isinya apa? Puji-pujian, kuasa, hormat, layak pada dia. Dibalikin, Pak, semua. Kamu nggak usah cari kehormatan. Kamu nggak usah cari dengarkan puji-pujian. Layani dia. Tuhan akan dandani saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, yuk. Apa yang dipersiapkan bayar harga? Hidup dengan urapan minyak Allah. Lihat. 1 Samuel. Itu Daud minyaknya itu taruh di mana? Terus Ayo. kepala. Taruh di mana? Di kepala. No. 1 Samuel 16 ayat 13. Minyaknya disimpan di dalam mana? Ayo. Ini apa? Ditabung, Pak. Ditabung. Ini loh. Baca ini loh. Apa? Tanduk. Minyak di dalam tanduk. Saudara apa? Itu ada korban. Itu tanduk itu dari pengorbanan. Semua yang dilakukan Daud. Tiap 6 langkah ada korban. Beda dengan Saul, minyaknya disimpan dibuli-buli, gak ada korban, gak mau bayar apa-apa. Gratis semuanya. Gak bisa, Pak. Gak bisa. 6 langkah, langkahnya Daud, langkahnya manusia. Berapa? Korban. 6.000 lembu. Kamu hitung aja, Pak. Kita ikut Tuhan Yesus, sudah ada korbannya. Lebih daripada Daud ini. Makanya jangan saudara sembarangan. Jangan anggap itu korban itu tidak berlaku lagi. Menyalibkan Yesus lagi. Jangan. Bayar harganya. Karena apa? Karena kamu, lihat ya, mau menjadi seperti Yesus. Keselamatannya kamu dibenarkan dari dosa-dosa dunia. Dibenarkan. Tetapi dari dosa-dosa kamu sendiri. Kurang ini, marah. Kurang itu, hati gelisah. Berapa hari? Nah itu Pak. Dibantu dari dalam. Makanya tidak cukup cuma terima Yesus. Cuma terima keselamatan. Gak cukup. Kamu harus diurapi. Urapannya membantu kamu dari dalam. Dibongkar. Perasaan-perasaan itu. Yang, aduh ngapain aku harus ngaku. Kamu gak mengaku, nanti aku doa ya. Saudara, begitu saudara doa. Aku gak dapat apa-apa ya. Aduh. Sampai apa? Nanti waktunya Roh Kudus perjamuan suci. Ngaku, sorry. Begitu kamu ngomong sorry,
Zeus, hati kayak orang baby, Pak. Benar. Itu bayar harga. Yesus membayar lunas untuk kita semua dengan darahnya. Makanya ada hasilnya layak terima puji-pujian, hormat, dan kuasa. 3, sekali lagi janganlah mencuri kemuliaannya. Bayarlah harga yang harus kau kerjakan. Ada amin. 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 Bapakku berdoa, Engkau mengajar hamba-Mu, Tuhan, Raja Daud, mengatakan Engkau mengajar tangan-tanganku untuk bertempur. Engkau Tuhan memberkati tangan Yusuf, apa yang diperbuatnya oleh Engkau dibuat berhasil. Tuhan, kami butuh otoritas. Sebelum kami mempunyai otoritas, supaya kami belajar di bawah otoritas-Mu. Dari A sampai Z, hal-hal dasar, hal-hal yang tidak akan tergoyangkan, hal-hal yang Tuhan Yesus sederhana, tetapi Tuhan bisa memperkokoh kekuatan pelayanan mereka ini Tuhan, yang di Bisom ini sampai selama-lamanya. Urapi dia Tuhan, urapi mereka. Tuhan jauhkan daripada segala tuduhan. Tetapi Tuhan, untuk supaya menjawab, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan. Bukan berarti mengiyakan, tetapi memberikan ruang untuk kami mau bertumbuh. Karena itu proses pertumbuhan. Berkati sekali lagi setiap orang sini mau membayar harga yang Tuhan Kau sudah tetapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, yang percaya bisa katakan yang keras 3, 2, 1. Amin. Ya. Terima kasih Pastor Fendi. Ya, sama-sama. Sharingnya berdasarkan pengalaman nih. Luar biasa. Supaya adik-adik kita bisa belajar. Ya. Ya, hidup saya dipanggil ya, mau gimana lagi. Ya. Tapi saya lihat ya semuanya kayak you kan juga bayar harga. Iya, betul. Semua harus bayar harga. Ya. Terima kasih Pastor Fendi. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Jumpa. Hati-hati ya, jangan Ya. sampai ada yang sakit. Oke? Ya, betul. Harus Tuhan pakai berkati. masker semuanya, harus pakai masker ya. Oke. Vitamin C, B kompleks. God bless you, bye. Oke, God bless. Bye-bye.